bersin, kemudian apa memasukkan sutet itu kapan sih? Nah, nanti kita di sini kayaknya ibunya tuh udah, aduh mbak, udah nggak kuat mbak, aku udah pengen lah, dorongan ingin menelan, kemudian apa? Tenus tekanan pada asas yang menyebabkan ibu rasanya ingin BAB karena jol. Ya boleh kita buka buku misi ya Bu ya, saya lihat dulu ya Bu ya. Ibunya dari subjektifnya tapi kelihatan ingin mengejar, kemudian pengen kita lihat objektifnya gimana. Oh ternyata perineumnya yang awalnya kalau belum buka lengkap itu tuh masih tertutup. Nah kalau udah pembukaan lengkap ada tekanan di perineumnya menonjol, nyeprot. Alat pelindung diri kalau saat mengalami salinan tuh harus komplit ya teman-teman ya. Jadi celemek itu dari buat kita hafalan aja jembatan keledainya, tapi itu mewakili APD. Jadi kita harus memakai APD. Langsung lagi harus pakai semua ya. Nge-scan juga jangan lupa. Apalagi yang nggak pakai jilbab aja diupayakan memakai biar jilbabnya nggak terkontaminasi. Apalagi yang nggak pakai hijab, jadi harus juga dipakai ya. Terus kalau aku dipakai, terus jangan lupa alas kakinya diganti dengan sepatu dipatah strap, ditaruh di tempat yang datar. Kemudian setnya dibuka, spet yang ini kan steril tuh dimasukkan ke instrumen. Nah, setelah itu kita cuci tangan. Kemarin udah ya, cuci tangan di pencegahan infeksi ya. Gimana teman-teman masihnya? Masih ya, 1, 2, 3. Ratakan misalnya atau sabunnya, gosok. Kita pakai ini apa namanya haskernya satu dulu. Sebenarnya mesti tidak apa-apa, tapi kalau ada yang steril di sini ya pakainya steril di sini ya, karena nanti kan dipakai buat itu apa namanya periksa dalam. Nah di sini kan ini udah pakai kan. Nah kalau udah pakai yang ini itu buat megang spet, kan ini udah steril tangannya, spetnya kan steril dipegang ya. Terus kemudian ini kan tadi belum pakai handscoon, pegang oksimesinnya, kemudian di sedot, sudah, terus dimasukkan ke kayak gitu. Terus setelah itu kamu singkirkan setengah setengah lembarnya di mana ya? Setengah lembar. Oh ini nih, disisihkan setengah kotornya. Setelah itu tangannya kita yang sini mendekatkan dulu ya, kan nggak pakai handscoon, didekatin dulu apa sedikitnya, didekatin dulu apa bengkoknya. Nah setelah itu baru ini pegang satunya lagi, yang ini nutup leset dengan setengah kotor yang sudah disisihkan, terus baru dipakai handscoonnya ya. Mohon izin ya, saya mau ngecek apa tadi? Habis itu pastikan pembukaan lengkap bersih PD ceruk DCC. Nah, sebelum kita melakukan periksa dalam, kita lakukan bersihkan atau berupa hygiene. Urut ya, dibuka, bersihkan dari labia mayora kanan, kiri, minora kanan, minor kiri. Kalau apa terbatas boleh yang sebelah bawah sama atasnya, kan kalau yang bawah kena yang atasnya kan belum, boleh kayak gitu juga, kayak gitu. Kalau terbatas ya, kalau banyak ya ganti-ganti aja. Terus ini dari klitoris sampai vestibulum. Setelah itu apa? Ini kita dengan satu jari terlebih dahulu ya, izin Bu, kita periksa dalam ya, tarik nafas, pastikan ya teman-teman tadi yang tanya Oma waktu itu, siapa tadi yang tadi tanya pas lagi sakit, pas lagi sakit kan diperiksa tahan nafas gitu, tarik nafas gitu. Padahal kalau periksa
satu, pastikan dulu ini tidak ada kontraksi, kemudian kita masukkan satu jari diikuti jari yang lain untuk memastikan pembukaannya. Kenapa kok nunggu hisnya mereda dulu Mbak? Karena kalau kontraksinya itu pas kontraksi, bukan pas lagi mereda, justru nanti akan memberikan bias pemeriksaan yang palsu. Karena kalau kontraksi jadi akan lebih banyak daripada pas dia lagi nggak kontraksi. Nah gimana? Terus habis itu kalau ketebalannya masih utuh atau tidak, terus dicek hitungnya apa namanya, ukanya, terus kepalanya itu di Hodge berapa, kayak gitu kan. Terus kalau misalnya dia itu pembukaannya udah lengkap, tapi kalau ketebalannya itu masih utuh, maka kita melakukan apa? Amniotomi. Jadi tangan kirinya kita itu membantu mengambil setengah koker, kan udah disisihkan tadi. Teman-teman ingat ya, kalau misalnya kita melakukan amniotomi, kan ini ada yang ujung tumpul sama ujung yang runcing. Nah, kalau misalnya kita melakukan amniotomi, yang runcing ini di sela-sela jarinya kita. Kalau sudah sampai di ujung dan sudah bertemu kulit ketumbar, baru ini diputar. Yang bantu tangan kirinya kita, tangan kanannya kan tetap di situ untuk menyentuh kulit ketumbarnya biar tahu di posisi yang seperti apa. Nah, setelah itu tangan kanan menorehkan pada kulit ketumbar. Setelah dinorehkan, air ketumbarnya kan keluar tuh. Tangan kanannya tetap di situ teman-teman, tapi tangan kirinya bantu untuk mengeluarkan. Sekali lagi diputar supaya yang runcing menghadap ke jari-jari sela jari-jarinya kita, baru kita keluarkan. Jadi yang proses mengeluarkan pengaruh itu yang kanan kiri ya, kanan kiri gitu. Terus jangan langsung keluar tangan kanannya, tapi untuk mengecek menilai air ketumbarnya tadi apa warnanya. Terus setelah air ketumbarnya itu keluar, lepaskan. Setelah itu kita singkirkan terlebih dahulu ya. Lalu kita celup ke larutan klorin dengan keadaan terbalik. Setelah itu jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan, maka kita cek di gigi. Kata oma tadi ya, zaman dahulu kalau makanya enak dokter udah ada tulisannya kayak ya, nggak usah hitung secara mandiri dan keluar. Setelah dicek di gigi, kita lakukan. Siap ibu dan keluarga, beritahu ibu bapak. Ibu, ini pembukaannya sudah lengkap ya. Nanti kalau misalnya ada menjok, ibu mengejar. Bapak dibantu ya ibunya untuk posisi yang nyaman. Nanti bantu kakinya diangkat ya Pak. Pas lagi nggak menjok, boleh loh dikasih minum, dikasih semangat dari ibu nggak capek. Nah, setelah itu ajarkan ibu untuk menelan. Bu, ini pas lagi kencang. Ayo coba sekarang bapak dibantu ditekuk kakinya. Ibu pas kencang macet ya. Ayo macet ibu. Nah, sambil kalau kamu ngajarin ibunya, teman-teman ngajarin ibunya untuk mengejar, sambil dicek ngefek nggak ke kemajuan persalinannya. Jangan-jangan ibunya cuma di sini aja, di leher, nanti punya capek sendiri. Tapi dilihat itu air yang kecil seperti orang kebelet itu ya, di bawah ya, di bawah, jangan cuma di tenggorokan, capek ya. Nah, sambil ngajarin kayak gitu, pas ibunya mengajar, kita cek ngefek ya. Kalau ngefek kan nanti kelihatan kepalanya terbuka, kepalanya mulai maju. Setelah kepalanya terlihat ini, maka siap-siap untuk menolong handuk bokong buka sarung. Nah, saat yang meletakkan handuk, kalau sudah terlihat itu tadi kepalanya. Nah, Bu, ini nanti handuknya buat menerima adik ya. Nanti biar di perut ibu ya. Nanti buat ngeringin adik. Terus pokoknya dikasih apa? Pemalas. Walaupun sudah pakai perlak, kita kasih pemalas supaya nanti perlak ini kan licin ya teman-teman ya. Kalau cuma perlak aja, ketubannya pecah, pasti akan buyar kemana-mana. Jadi harus tetap kita ini. Pak, boleh minta tolong bantu ibu untuk angkat bokongnya ya. Ibu, diangkat bokongnya ya ibu. Nah, handuk bokong, buka parkesetnya, sarung, pakai sarung tangan yang
tajam. Nah, saat tolong kepala kita kalau zaman dulu teorinya harus pakai duk steril ya. Tapi kalau sekarang yang penting adalah kain bersih dan kering gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada duk steril pun boleh pinjam popok bayi. Yang penting tugasnya fungsinya apa sih teman-teman? Melindungi perineum dan jalan lahir. Kan ini di sini ya. Begini melindungi. Ada yang jadi ini ya. Ada yang jadi bambu untuk melahirkan bayi. Tapi kelihatan nggak? Tujuannya ibu kenceng ya. Iya, yuk sekarang kenceng yuk. Ayo semangat kenceng. Nah jadi ini kan nanti kepalanya kayak gini ya. Kepalanya rendah. Nah terus ini menahan supaya kepalanya tetap pada diameter terkecilnya. Dari ini menahan supaya perineumnya supaya tidak runtuh. Iya pintar. Nah setelah kepala lahir, maka kita cek apakah ada lilitan atau tidak. Setelah kita cek ada lilitan atau tidak, kita tunggu putar pusat. Tapi teman-teman kalau saat ngecek itu misalnya ada lilitan dari pusat, kalau enggak maka kita lepaskan. Tapi kalau misalnya ini kenceng banget, kalau misalnya kepalanya nanti muter tambah kencengin adiknya, maka kita harus menggunakan klem itu diklem satu sisi, kemudian diurus satu sisi selanjutnya, kemudian dipotong di antara dua klem itu kayak gitu. Kalau misalnya itu benar-benar nyekek bayinya, jadi kalau misalnya bayinya nanti muter kepala putar pasti kayak gitu, bisa jadi dia malah semakin terikat itu, makanya kita harus potong. Tapi kalau longgar langsung kita keluarkan aja. Nah kalau misalnya tidak ada lilitan, maka kita tunggu putar maksi luar. Nah setelah putar maksi luar, maka tangan kita di parietal. Tangan yang dominan, nggak ideal ya. Kalau nggak ideal kan tangan dominannya kanan. Tangan dominan itu di atas, tangan yang nggak dominan di bawah. Kemudian saat ada kontraksi kita itu untuk mengejar, lahirkan bahu anterior, kemudian bahu posterior. Setelah bahu lahir kita lakukan sangga susun. Sangga itu seperti kayak kita makan burger, jempol ketemu jempol, kemudian disusuri sampai seluruh bagian janin lahir. Nah setelah bayi lahir maka kita keringkan di atas perut ibu sambil kita minta tolong. Halo, mau denger ya? Habis ya? Dikeringkan. Setelah dikeringkan kita minta suami untuk mengganti yang ini. Pak minta kain bersih yang satunya ya Pak. Ini diganti ya. Ini udah basah. Terus kita ganti ya. Nah ini diambil yang basah, dimakan di infeksius. Terus bayinya tetap di perut ibu. Kapan IMB-nya Pak? Sabar. IMB-nya dulu. Kalau setelah dikeringkan bayinya, langkah krusial bagian dari manajemen aktif kala 3. Kemarin apa? Manajemen aktif kala 3. Oksimeter pasien tambah sasaran. Nah, dipastikan kita pegang fundusnya, kita pegang rahimnya, ada tidak kemungkinan janin kedua. Kalau tidak ada maka kita suntikan oksitosin. Kalau teman-teman ada di BPM fase 1 kan tidak, pasien baru itu tidak wajib untuk diinfus ya. Tapi kalau sudah di fasilitas rujukan di rumah sakit, pasien datang dengan kedarurat-daruratan kayak itu sudah wajib dipasang infus. Jadi kalau di rumah sakit kalau sudah terpasang infus tidak dilakukan penyuntikan pada sepertiga tanggal secara IM, namun lewat infus, bukan lewat cairannya loh ya, tapi lewat insersinya si infus itu lewat 3W atau lewat apa di infusnya, tidak di drip maksudnya langsung IV gitu.
Nah, tapi karena kita misalnya di PMB pastinya tidak terpasang infus, maka kita lakukan penyuntikan secara IM pada sepertiga bahan. Nah, Bu, disobek dulu ya. Sudah dilakukan desinfeksi menggunakan alkohol swab atau kapas DTT, kemudian kita suntik, jangan lupa diaspirasi. Pastikan bahwa ini tidak masuk pada vena atau pembuluh darah. Kalau tidak ada darahnya berarti aman. Lakukan penyuntikan secara IM. Nah, setelah ini ingat ya teman-teman ya, amannya ya. Ini langsung ke septic box. Jadi kalau ke septic box itu nggak usah ditutup lagi teman-teman, langsung nyemplung ke septic box kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita baru melakukan pemotongan tali pusat. Nah, pemotongan tali pusat kalau zaman sekarang itu pakainya umbilical clamp, jadi tidak perlu menali atau mengikat. Tapi kalau misalnya pakai umbilical clamp kan langsung ini umbilicalnya 2-3 cm dari pusatnya di umbilical, kemudian dipilih ke arah ibu, baru kita clamp. Kalau misalnya masih pakai manual, pakai tali, maka di sini clamp, di tali, baru dipotong. Nah, ini ceritanya pakai umbilical clamp ya. Ini ada nih umbilical, ceritanya ini harusnya di dalam ya. Ini ada temannya kita yang harusnya sudah di dalam. Nah, ini umbilical clamp kayak gini, dilakukan klemman pada 2-3 cm dari pusat. Kemudian kalau mau motong, teman-teman ingat ya, motong itu tangannya kita itu melindungi supaya si pisau atau si gunting, harusnya gunting tali pusat ya teman-teman ya. Ini kebetulan ini kan epis, nggak boleh ya. Harusnya gunting tali pusat yang melengkung itu. Nanti kita waktu praktek di sana nanti ada yang pakai gunting melengkung, nanti kita lihat perbedaannya ya. Bentuknya nggak seperti ini. Kalau epis bentuknya ini siku-sikunya terlihat ya. Kalau tali pusat ini melengkung kayak gitu. Nah, itu kemudian kita lindungi perut bayi, baru kita potong. Nah, setelah kita potong, ini istilahnya udah di itu ya. Kemudian dilakukan IMD dengan skin to skin contact. Perut bayi menempel kepada perut ibu, kemudian diselimuti. Siapa tadi ya? Nah, inilah teman-teman. Inilah teman-teman. Ini adalah gunting tali pusatnya. Beda kan? Kalau epis, siku-sikunya terlihat. Kalau tali pusat itu yang melengkung. Nah, waktu kita memotong, tangannya kita ini melindungi perut bayi supaya tidak terkena gunting ini. Jadi guntingnya gini, ini buat lakukan PTT. Kalau PTT itu kita harus mengecek tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, tangan kirinya kita kan ngecek nih di itunya apa namanya, fundusnya, untuk melihat juga di rahimnya apakah ada perubahan. Kalau misalnya ada perubahan bentuk menjadi bulat-bulat, kemudian tali pusat bertambah panjang, kemudian ada semburan darah tiba-tiba, itu merupakan ciri-ciri atau tanda dari adanya pelepasan plasenta. Kalau ini memanjang, maka kita urut, kemudian kita dekatkan 5-10 cm depan bobot. Mbak, ngapain sih diurut? Kan udah nggak ada bayinya. Bukan masalah itunya teman-teman. Soalnya kalau nggak diurut langsung pindah. Ini kan tadi nih waktu di sini ini kan darah yang di sini kan tertahan. Jadi dia otomatis di sini tuh kumpul. Kalau langsung aja kamu langsung gini nyemprot. Pernah ada kejadian kan? Ada yang lupa kayak gitu, dia semburannya kenceng loh teman-teman. Kita lakukan penegangan tali pusat terkendali. Ingat ya, ini tangannya itu dorso kranial, dorso ke arah punggung, kranial ke arah kepala. Tujuannya mencegah supaya tidak terjadi infeksi ovary atau rahim yang mengungkap terbalik keluar kayak gitu. Jadi ini dorso kranial, kemudian ini ditegakkan. Ingat ya, ditegakkan bukan ditarik. Nah, ditegakkan itu searah kurva jalan lahirnya. Ya ke atas, ya ke bawah kayak ini, kemudian ke atas. Kalau
kalau dia udah lepas, kamu tuh nggak narik pun, kamu cuma giniin aja, cuma mengarahkan ke bawah ke atas aja, dia tuh udah lari sendiri teman-teman. Jadi jangan dipaksa. Kalau dipaksa tuh ada yang sampai tali pusatnya potong, putus, dan itu nanti gimana? Resiko nanti eksplorasi terus bisa. Nah, yang rugi juga pasti ya kan kita sebagai bidan harus asuhan sayang ibu. Nah, jika sudah terlihat di intro itu Svagina, maka kita angkat sebentar saat dari jam, misalnya udah ada selaput, pakai klem. Nah, kita pilih. Nah, ini ceritanya ada baskom ya. Pakai ini, ya kan, biar kita memastikan selaputnya tuh nggak tertinggal. Soalnya kalau kita cuma sabut aja, lepas, jadi emang harus pelan-pelan. Misalnya ada baskom tuh, nah ini diambilin Mbak Beda. Ini Kak B. Nah, teman-teman, setelah ini lahir si plasenta itu langsung segera masase. Jangan ngecek plasentanya dulu, masase dulu. Pastikan bahwa kontraksinya itu bagus. Baru kamu cek perdarahan, segera periksa plasenta dan robekan. Robekan dulu boleh nggak Mbak? Enggak, harus cek plasentanya dulu. Kenapa kok nggak robekan dulu Kak? Karena kalau misalnya ini plasentanya itu dicek nanti ada sesuatu yang tertinggal, kita bisa eksplorasi. Kemarin kan ada yang tanya tuh waktu online, laserasi menggunakan KASA, apakah ada laserasi jalan lahirnya? Kayak gitu ya teman-teman ya. Sudah dicek, perdarahan sudah periksa, plasenta dan robekan, maka ini disingkirkan. Sarung tangannya dicelupin aja di klorin tanpa kita lepaskan. Kita celupin dulu, kita bersihkan di klorin darah-darahnya supaya tidak ada di sarung tangannya kita. Baru kita ajarkan suaminya. Bapak boleh pinjam tangannya. Nah, Pak, ini Bapak merasa keras enggak? Nah, kalau keras seperti ini namanya kontraksi rahim bagus. Nanti kalau misalnya keras dan lunak, nggak keras kayak gini, itu justru malah nggak baik. Nanti takutnya terjadi perdarahan. Jadi kalau Bapak megang perut istrinya rasanya lemak, dibantu ya Pak untuk mengusap seperti ini searah jarum jam sampai terasa keras. Nah, kalau keras kayak gini nanti membantu kontraksi rahimnya supaya dadanya tidak banyak keluar. Gitu ya Pak. Nah, setelah itu baru kita membersihkan ibu menggunakan washcloth dan air DDT. Ceritanya DDT. Nah, sama kita minta suami untuk Bapak boleh minta tolong celananya dan juga pembalutnya ya. Bapak, ada yang gitu juga Bapak. Bapak ada lupa. Ini kan kotor nih underpadnya. Nah, kita gulung. Bu, diangkat bokongnya ya, dibersihkan semuanya, kemudian kita gulung. Nah, suami minta tolong dari samping. Terus ini dibuang. Terus suami, Pak, ini saya angkat, saya bersihkan bagian bawah di celana ya Pak ya. Nah, terus dikasih celana. Pakai celana dulu nih, kita udah pakai celana. Nah, baru kita bersihkan bagian yang lain pakai lap ya, lap. Ini celana lap dan larutan klorin. Kita semprot-semprot bagiannya. Nah, ini dilap. Kalau bagian sekitar ini pakainya larutan klorin. Baru setelah itu ibu memakai baju apa jare ya, pakai jare kan dia nggak pakai baju dulu kan masih IMD. Ini ceritanya pakai jare ya. Yang sampah-sampah yang infeksius kita buang pada sampah infeksius. Alat-alat yang terpakai kita tanda pada larutan klorin. Dan jangan lupa kita lepaskan tangan dan kita celupkan pada larutan klorin secara terbalik. Nah, setelah itu kita cuci tangan bersih. Untuk tata
melakukan penilaian selintas ya, bahwa bayi tadi menangis kuat, bugar, tonus otot baik, lalu dilakukan IMD. Nah, setelah 1 jam, minimal 1 jam bayi dilakukan IMD, maka kita lakukan tata laksana bayi baru lahir. Ibu, ini bayinya sudah 1 jam ya Bu ya, udah ketemu neneknya ya, sudah mulai minum ya, pinter ya Bu. Ini nanti kita harus edukasi ya, dijelasin. Bu, nanti kita akan melakukan pemeriksaan pada bayi ya Bu ya. Kita periksa dari kepala sampai ujung kaki, kemudian kita timbang, ukur, dan nanti kita beri salep mata antibiotik profilaksis pada matanya untuk mencegah infeksi, sama nanti di paha kirinya kita berikan suntikan vitamin K untuk mencegah perdarahan pada bayi, dan nanti ada imunisasi pertama 1 jam setelahnya Ibu, namanya hepatitis B. Tujuannya untuk mencegah bayi dari penyakit hepatitis. Apakah boleh? Jadi tetap ya, teman-teman harus menanya ibunya. Jangan hanya karena itu protap kewajiban bayi baru lahir dari pemerintah harus dikasih ini. Jangan hanya karena itu terus kita, Bu, bayinya udah 1 jam, ambil ya. Nah, terus nanti bayinya diapa-apain, nanti kalau keluarganya, Mbak, kok itu anak saya disuntik, itu disuntik apa? Loh, jangan ya. Jadi harus tetap dikasih tahu dan minta izin. Apakah boleh? Boleh Mbak. Nah, misalnya kalau boleh kayak gitu, baru kita ambil, kita tata laksana. Untuk dari kepala dilihat bagaimana ubun-ubunnya, baik besar maupun kecilnya, dilihat ada kelainan atau tidak. Dan jangan lupa matanya benar-benar dibuka ya teman-teman ya, telinganya benar-benar dilihat ada lubangnya atau tidak, hidungnya, mulutnya ini dibuka ya teman-teman ya, takutnya nanti ada dinding mulut apa enggak. Nah kayak gitu kan, untuk mengantisipasi adanya kelainan-kelainan kongenital. Kemudian dadanya ada retraksi apa tidak, kemudian di balik punggungnya ada spina bifida atau benjolan atau tidak, perut tenaga massa apa tidak, kemudian jari-jari tangan dan kaki komplit atau tidak, genitalianya benar-benar laki-laki, benar-benar perempuan ataukah ambigu. Kak, emangnya ada ambigu? Ada teman-teman, benar-benar ada. Jadi kelamin ambigu itu memang ada. Nah, tempat terakhir itu saya ketemu, jadi dia tuh antara skrotum dan labia, karena dia preteram, seringnya sih preteram ya yang ambigu tuh. Ini tuh kayak skrotum tapi nggak ada testisnya, belum turun kan, tapi bentuknya kayak labia karena di tengah-tengah itu ada lubang, tapi dia juga ada penisnya, tapi kecil, jadi itu antara penis sama klitoris yang belum jadi. Nah itu kan dari dokter spesialis anaknya juga jenis kelaminnya masih ambigu dan belum bisa dipastikan pada saat neonatus diobservasi kan, sambil dilihat juga tuh nanti di dalamnya ada rahim atau tidak, ada saluran reproduksi laki-laki apa tidak, kayak gitu kan, itu jangka panjang ya. Jadi memang karena colok dubur itu manfaat sama keburukannya tuh lebih banyak keburukannya, karena apa, risiko trauma dari coloknya itu. Terus kalau nggak boleh gimana Kak? Kita lihat ada lubangnya apa tidak sambil kita observasi mekoniumnya. Nah, misalnya nih kita udah observasi 2 jam, kita lihat kan nih ada lubang anusnya, kita nggak curiga RCA ini kan kelihatan dari luar. Tapi kan kalau dia tuh di ruangan bersalin itu kok belum mekonium, belum keluar, kita operkan ke bangsal, Mbak itu tadi 2 jam postpartum di kamar bersalin belum mekonium ya, nanti diobservasi ya, kayak gitu. Lah soalnya kejadian baru aja teman-teman. Baru kita timbang. Setelah ditimbang, kita ukur panjang badan. Setelah itu lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut. Setelah pemeriksaan Lila, tapi sekarang kalau Lila nggak begitu di ini sih, jarang. Nah, kalau sudah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran antropometri, maka diberikan salep mata. Ada yang salep, ada yang tetes ya teman-teman ya. Jadi yang penting profilaksis ya kan. Nah ini dibuka ya teman-teman ya. Jangan pas dia merem kamu leletin di ininya ya, sama aja dong, nggak sampai ke matanya. Jadi tetap harus dibuka, diberikan saat mata terbuka. Kemudian setelah itu disuntik vitamin K. Vitamin K
Vitamin K di mana? Di paha kiri. secara di desinfeksi. Terus setelah itu kan disuntik, jangan lupa diaspirasi. Kalau nggak ada darahnya, baru dimasukkan. Mbak, lah kalau misalnya nih Mbak, itu tak aspirasi keluar darahnya gimana? Tak suntik atau gimana? Ya jangan dong. Kalau kamu aspirasi ada darahnya, ya kamu cabut, ditekan, dipindah tempatnya. Tapi tetap harus diinformasikan. Masih paham? Nah, setelah itu kalau bayi bugar maka dilakukan rawat gabung supaya pemberian ASI secara on demand. Pokoknya